Salam sehat, salam cerdas. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dan non-elektrolit merupakan materi kelas 10 semester genap. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit? Kita perhatikan ya, sama-sama kita perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Ini dalam keadaan banjir ya, foto yang dalam keadaan banjir. Pertanyaannya, mengapa ketika banjir listrik selalu padam? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita pelajari satu persatu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita pelajari tentang larutan yang pertama. Apa itu larutan? Larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya secara fisik tidak dapat dibedakan lagi. Dalam larutan terdapat dua komponen. Yang pertama, pelarut atau solvent. Yang kedua, zat terlarut atau solut. Selanjutnya, berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibagi dalam dua kelompok, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sedangkan larutan elektrolit terbagi atas dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar listrik. Adanya gelembung gas pada batang elektroda dan lampu yang menyala terang merupakan gejala yang dapat diamati pada larutan yang memiliki daya hantar listrik yang kuat atau bersifat elektrolit kuat. Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna, yang ditandai dengan satu arah anak panah ke kanan pada persamaan reaksinya. Karena banyaknya ion-ion yang dapat menghantar arus listrik, sehingga daya hantar listriknya semakin kuat. Nah, kita perhatikan rangkaian alat pengujian larutan. Kita lihat di A. A itu merupakan lampu. Kemudian B, ada elektroda, dua batang elektroda. C, itu merupakan saklar. Ingat, rangkaian alat pengujian larutan bisa dapat dirangkai secara sederhana di rumah masing-masing. Dan batang elektroda itu bisa menggunakan batang baterai bekas yang di dalam isi baterai sebagai elektrodanya. Bisa kita dapatkan dari baterai bekas. Nah, yang berikut kita lihat uji elektrolit kuat. Contohnya larutan garam dapur atau NaCl. NaCl akus terionisasi menjadi Na plus akus dan Cl min akus. Nah, ketika kita menguji menggunakan rangkaian alat uji yang kita rangkaikan ini, maka dapat kita amati gejala sebagai berikut. Lampunya menyala terang, kemudian ada gelembung gas. Banyak sekali gelembung gas. Ingat bahwa gejala yang dapat diamati pada saat kita menguji larutan elektrolit kuat adalah lampu menyala terang dan mempunyai gelembung gas yang banyak. Contoh senyawa yang bersifat elektrolit kuat. Kita lihat contoh senyawa asam, ada asam halogen misalnya HCl, HBr. Kemudian ada asam nitrat, HNO3, asam sulfat, H2SO4. Sedangkan basa, kita bisa menggunakan basa alkali, LiOH, KOH, dan NaOH. Sedangkan basa alkali tanah bisa BaOH 2 kali, SnOH 2 kali, dan CaOH 2 kali. Sedangkan garam, itu hampir semua senyawa yang berupa garam kecuali garam merkuri. Garam merkuri itu bukan merupakan larutan elektrolit kuat. Sedangkan hampir semua garam bersifat elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang meskipun dengan konsentrasi yang tinggi tetapi daya hantar listriknya kurang baik disebut larutan elektrolit lemah.
Gejala yang dapat diamati adalah lampu tidak menyala, tetapi terdapat gelembung gas pada kedua atau salah satu batang elektrodanya, dan atau lampunya menyala redup. Ya. Jadi ada lampu tidak menyala tetapi memiliki gelembung gas, atau lampunya menyala redup. Itu merupakan gejala yang dapat diamati. Pada larutan elektrolit lemah, tidak semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sebagian atau parsial, yang ditandai dengan dua arah anak panah bolak-balik pada persamaan reaksinya. Contoh, CH3COOH aqueous itu mempunyai arah panah bolak-balik, atau kita bisa sebut dengan setimbang menjadi CH3COO- aqueous tambah H+ aqueous. Karena terdapat sedikit ion yang dapat menghantar arus listrik, sehingga daya hantar listriknya menjadi lemah. Beberapa contoh senyawa yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah CH3COOH, HCOOH, HF, NH3 atau NH4OH, dan HCN. Yang berikut kita lihat uji elektrolit lemah. Contohnya CH3COOH aqueous timbang menjadi CH3COO- aqueous ditambah H+ aqueous. Setelah kita uji larutan CH3COOH, maka kita dapat lihat gejala. Oh, lampunya menyala redup. Ada gelembung gas pada batang elektrodanya. Ya, ingat baik-baik gejala untuk menguji larutan elektrolit lemah. Gejala yang dapat kita amati, yang pertama lampunya menyala redup, ada gelembung gas, atau lampunya tidak menyala tetapi mempunyai gelembung gas pada batang elektroda. Kemudian yang berikut kita lihat derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Secara kuantitatif, kuat atau lemahnya suatu larutan elektrolit dinyatakan dengan derajat ionisasi atau derajat disosiasi, atau lambangnya alfa. Hingga alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi atau terdisosiasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Untuk larutan elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Untuk larutan elektrolit lemah, alfa lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 1. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, alfa sama dengan 0. Yang berikut kita lihat larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan non-elektrolit, molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit. Larutan CONH2 2 kali atau urea, air suling Aquades, C6H12O6 atau glukosa, C12H22O11 atau gula, dan lain-lain. Kita perhatikan uji larutan non-elektrolit. Yang kita amati adalah lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Misalnya kita uji menggunakan larutan gula. Ya. Lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka larutan itu bisa kita kelompokkan sebagai larutan non-elektrolit. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan. Perhatikan jenis larutan elektrolit kuat, sifat dan pengamatannya, terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, dan KCl. Elektrolit lemah, larutan elektrolit lemah, terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Contohnya CH3COOH, NH4OH, HCN, AlOH 3 kali. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Contohnya adalah glukosa, gula, urea, dan alkohol. Nah, kita perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Berikut ini hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa larutan.
Ada zat pertama, nyala terang. Pengamatan lain banyak gelembung gas. Zat kedua, nyala redup. Pengamatan lain banyak gelembung. Zat ketiga, tidak menyala. Pengamatan lainnya sedikit gelembung. Zat keempat, tidak menyala. Tidak ada gelembung gas. Berdasarkan data tersebut, tentukan zat yang bersifat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, untuk menentukan zat-zat mana yang termasuk elektrolit kuat, kita perhatikan lampunya menyala terang dan banyak gelembung gas. Oh, ada pada zat pertama. Ya, sehingga elektrolit kuat itu zat pertama atau zat 1. Sedangkan elektrolit lemah kita lihat ada nyala redup tapi banyak gelembung. Tidak menyala, ada sedikit gelembung. Berarti yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah zat 2 dan 3. Ya. Sedangkan larutan non-elektrolit, kita lihat datanya tidak menyala, tidak ada gelembung. Itu terdapat pada zat 4. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, contoh berikut. Ada beberapa senyawa berikut. Yang pertama NaCl, HCl, kedua, ketiga CH3COH, 4 NaOH, 5 C2H5OH. Senyawa kovalen yang dapat menghantarkan arus listrik adalah, nah untuk menjawab ini kita lihat. Yang pertama NaCl, ingat kelas 10, NaCl itu merupakan senyawa ion. Yang kedua HCl, HCl adalah senyawa kovalen. HCl itu termasuk larutan elektrolit kuat. Kemudian yang ketiga CH3COH, ini merupakan senyawa kovalen dan merupakan elektrolit lemah. Yang keempat kita lihat NaOH, senyawa ion. Yang kelima C2H5OH, ini merupakan senyawa kovalen tetapi merupakan larutan non-elektrolit. Ingat materi yang tadi ya. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah HCl dan CH3COH pada option B. Contoh selanjutnya, mengapa H2SO4 dapat menghantarkan arus listrik jika dilarutkan ke dalam air? Kita lihat jawabannya. Karena jika H2SO4 dilarutkan ke dalam air akan terionisasi atau terdisosiasi menjadi ion H+ dan ion SO4 2- yang akan menghantarkan arus listrik jika dihubungkan dengan sumber arus. Reaksi ionisasinya bisa diperhatikan sebagai berikut. H2SO4 akus terurai menjadi 2H+ akus ditambah SO4 2- akus. Oke, demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan saat ini. Ingat, tetap giat belajar, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.